Lebar sekali lahan ini. Hampir sore Bang Udin menjelajahi lahan kebun sawit Bang Re ini. Kalau 1 triliun murah, sekitar 5 triliun ini Bang Udin akan tawarkan dulu nih. Nanti kalau Bang Udin menemui Mr. Charles atau Mr. Kohar ini, Bang Udin akan pura-pura bicara dengan Uyut bahwa tanah ini cuma 5 miliar. Ya karena kenapa apa Bang Udin? Bang Udin, orang seperti Uyut ini serba bingung Bang Udin. Dikasih uang banyak mau menikah lagi, dikasih uang banyak mau menikah lagi. Seolah-olah kalau Bang Udin kasih uang banyak, dia nanti akan menikah lagi. Seolah Bang Udin sumber masalahnya ini. Jadi Bang Udin mau kasih 5 juta saja nanti. Bagaimana Mr. Kohar? Ini kesempatan baik sekali ini. Karena menjelang mau lebaran ini, Bang Re serta tim-tim seperti yang lain yang menjadi sok pahlawan kesiangan itu nggak bakalan lagi. Nggak bakalan lagi memeriksa hutan ini. Apalagi saat ini sepi sekali nih. Dari pagi Bang Udin, batang hidung 1 orang pun tidak ada tampak. Biasanya para pekerja di sini banyak sekali, ini tidak ada sama sekali para pekerja ini. Inilah kesempatan Bang Udin untuk menjual lahan sawit Bang Re ini. Karena lahan yang Uyut biasanya ditempati Uyut selama ini selalu didatangi oleh Ki Jakabaya, Madatu, Matomblo yang sosok jadi pahlawan itu. Kalau memang hebat, kalau memang ingin cari memerangi kezaliman, berangkat ke tempat orang perang sana nah. Bantu orang yang di medan perang itu. Banyak anak-anak menjadi yatim piatu itu. Jangan segala urusan Bang Udin, Uyut. Bang Udin melangkah ke sini, dicampuri. Bang Udin ini menggandakan uang, dicampuri. Dengan alasan merusak warga segala macam. Masalahnya Bang Udin tanya sekarang ini pada mereka ini. Mereka membantu masyarakat warga di sini tidak. Seperti Madatu itu. Mereka hanya bisa bicara. Tanpa ada mereka sedikit pun pergerakan untuk membantu warga di sini. Kalau memang untuk memerangi kezaliman, kasih solusi warga di sini. Bagaimana caranya untuk mendapatkan uang? Warga di sini ingin Bang Udin ajak untuk melipat gandakan uang, tidak boleh. Apa maunya mereka? Uyut ini dari pagi tadi sepertinya nggak enak badan ini. Sengaja Bang Udin tinggal di gubuk. Susah juga mengajak orang tua seperti itu. Merepotin. Alasan inilah itulah yang pasti itu usia. Yang pasti usia Uyut ini sudah betul-betul tua rentah. Bagaimana mau buah Bang Re ya? Bagaimana sawit ini mau buah kalau uang pupuk diberikan kepada spiritual, uangnya diambil, pupuknya nggak ada. Kalau ditanya Bang Re, sudah Bang Re, ya Bang Re-nya nggak pernah ke kebun. Jadi mereka ini spiritual. Bang Re ini pintar Bang Re ini. Pandai sekali kalau di depan Bang Re. Sudah dipupuk semua sawit-sawit, sudah. Kayak anak sekolah SD yang ditanya oleh guru yang
di sekolahan itu. Tapi kalau Bang Rey sebenarnya ngecek ke lahan ini, sepertinya lahan ini tidak pernah dipupuk sama sekali ini. Buah sawit tidak ada sama sekali buah sawitnya. Hah? Kalau memang sawit ini kena pupuk, buahnya bagus buahnya ini. Hah? Ini rumput ini sepertinya sudah lama tidak dibabat sama sekali sama mereka ini. Hah? Jadi kemana uang Bang Rey selama ini untuk perawatan daripada kebun sawit ini? Itulah. Tapi anehnya Bang Rey, sosok Bang Rey hanya percaya saja kepada tim spiritual bawahnya, anak buahnya. Di mata Bang Rey, Bang Udin ini kayak sampah. Selalu bikin onar. Ya. Selalu mengganggu warga. Daripada lahan seperti ini, hanya mementingkan kepribadian daripada tim-tim spiritualnya Bang Rey. Lebih baik lahan ini Bang Udin jual dengan Uyut. Nanti bila mana berdiri pabrik di sini, warga-warga yang ada di sekitar desa sini akan direkrut menjadi karyawan pabrik tersebut. Kan Bang Udin sudah membantu. Daripada lahan seperti ini, menghasilkan tidak. Memang susah. Tapi percuma juga kalau Bang Udin bicara ini, bicara itu. Mereka tidak akan percaya. Karena Bang Rey selalu terpaku percaya dengan tim spiritual daripada Bang Rey. Udin tidak mengajak Ki Uyut ini. Kalau Bang Udin sampai mengajak Ki Uyut, Bang Udin saja masih muda, lelah sekali mengelilingi kebun sawit ini. Tapi kalau buahnya nggak ada seperti ini, apa hasil daripada Bang Rey? Buah sawit tidak ada sama sekali buahnya nih. Bang Udin bingung, Bang Udin. Mau berangkat jihad, mau meminta pusakanya daripada Madatu, nggak dikasih. Kalau nggak ada pusaka, mau mati asi kita di sana. Kalau nggak ada pegang sama sekali. Memang susah. Kalau orang, ya salah satu jalan lahan ini harus dijual lahan ini. Harus Bang Udin jual. Syukur-syukur Uyut tidak mengetahui kalau niat Bang Udin mau ini. Benar. Nah, ini ada bekas jagung. Berarti benar kampung sebelah ribut, jagungnya banyak diambil orang. Apa si Ronald sama si Ateng ini? Karena ngelihat gelagat mereka ini sekarang lagi megang duit. Kayak Ateng si Ronald ini. Apa benar mereka sudah mengembat daripada jagung warga ini? Tapi mereka tidak ada setor sama sekali bicara dengan Bang Udin. Apa mereka ini sudah bermain sendiri-sendiri mereka ini? Iya benar, ini jagung warga ini. Tapi lahan, berarti mereka mengambil buah jagung ini lewat lahan sini berarti. Ini berarti ulah si Ateng sama si Ronald ini. Ya biarlah.
Mereka juga mau butuh rokok, butuh makan. Kalau mereka sudah punya pasangan hidup, mungkin mereka akan berubah. Berhubung mereka masih pada bujangan, masih pada sendiri, ya belum ada yang mau menasihati mereka. Tapi yang pasti, lahan ini pasti cepatnya akan Bang Udin jual lahan ini. Ya, Bang Udin juga sudah tidak betah. Nggak ada guna juga lahan seperti ini. Menghasilkan tidak. Warga di sini tidak ada pekerjaan. Kalau lahan ini nanti Bang Udin jual dengan Uyut, Mr. Charles pasti akan memberikan pekerjaan kepada warga di sini. Karena Mr. Charles ini ingin mendirikan perusahaan pabrik di sini. Nah, lihat lahan-lahan seperti ini. Lahannya sudah lama sekali sepertinya tidak dirawat ini. Jadi apa pekerjaan tim daripada Bang Ray ini? Ngomongnya selalu mengawasi lahan Bang Ray. Yang diawasi itu apa sebenarnya yang diawasi mereka ini? Bang Udin tanda tanya kepada mereka ini. Mereka setiap hari ke kebun ditugas ke Bang Ray itu, yang diawasi mereka ini apa? Apa mereka ini mengawasi buah sawit atau membersihkan lahan sawit ini? Kalau Bang Udin masuk ke sini, Bang Udin ingat Neng Santi, Bang Udin. Ya, di sini Bang Udin bersama Neng Santi dulu. Tapi tahu di mana Neng Santi sekarang? Sudahlah, itu masa lalu. Lahan sawit ini sudah banyak mati, lahan sawit ini. Sudah banyak yang kosong. Pokoknya secepatnya Bang Udin nanti akan menghubungi Mr. Charles, Mr. Kohar ini. Secepatnya Bang Udin akan menjual lahan ini nanti. Karena nanti Bang Udin akan foto dulu. Setelah Bang Udin foto, Bang Udin akan tunjukkan bahwa fotonya kepada Mr. Charles. Karena Mr. Charlesnya susah orangnya. Karena pekerjaannya dia bukan hanya di sini, ke luar negeri. Jadi cukup kita kirim foto, dia akan cukup melihat nanti. Ya mudah-mudahan dia tertarik nanti. Kalau dia enaknya Mr. Charles ini sama Mr. Kohar, dia sudah lama kenal dengan Bang Udin. Jadi mereka sudah percaya betul dengan Bang Udin. Apa kata Bang Udin, mereka ini percaya sekali mereka ini. Ya, nanti kalau seandainya laku 10 triliun, kaya Bang Udin. Bang Udin di sini akan merubah nasib Bang Udin. Bang Udin akan nyari istri, beli kebun, bikin rumah. Untuk hari tua Bang Udin nanti, kalau Uyut mak kasih 10 juta, 5 juta saja sudah senang. Ya masalahnya bukan apa-apa. Uyut ini kita kasih percuma Bang Udin kasih. Bang Udin kasih 5 juta nikah. Kasih 10 juta apalagi. Ya, lebih baik kasih dikit-dikit saja lah. Namanya orang sudah tua. Melihat uang satu ikat saja sudah senang dia. Nah, itulah. Kalau Uyut mah yang penting kasih uang, udah dia. Karena kalau udah megang uang, janda larinya nih, Uyut nih.
Ini bekas siapa ini? Hah? Ini sepertinya ada bekas orang di sini. Hah? Apa ada yang memanen sawit dan diam-diam ini? Ini karena apinya ini sepertinya baru tadi pagi nih. Apa mungkin? Si Ronald sama si Ateng lagi yang sudah kesini. Dari ujung sana Bang Udin sampai ke ujung sini. Gak ada sama sekali buah sawit yang matang. Baru satu pohon ini Bang Udin lihat ada buahnya. Nah. Yang lain gak ada sama sekali buahnya. Bagaimana mau hasil Bang Re? Hah? Bang Re mau hasil bagaimana cara ceritanya mau hasil? Kalau buah sawitnya sudah tidak ada. Mana ini? Hah? Luar biasa lah. Kami ini luar biasa lah. Pokoknya nanti sepulang ini Bang Udin harus secepatnya memberitahu kepada Mr. Kohar, Mr. Charles ini. Ya karena secepatnya ini kalau bisa lahan ini harus kita jual. Karena ini kesempatan emas. Mereka lagi terpaku, terlena untuk menyambut hari raya Lebaran nih. Ya, nanti setelah Bang Udin jual, mungkin Bang Udin mungkin akan pergi dulu ke dusun ini untuk melihat tanah kelahiran Bang Udin. Mas sudah, sepertinya ini ini sepertinya batas daripada lahan Bang Ren. Kalau di sana kali di sana, sungai, sungai, ketemu sungai di sana. Lebar sekali lahan Bang Ren. Lebar sekali lahannya. Hampir ada mungkin 10 hektar lebih kayak sepertinya sini. Sudah. Pokoknya secepatnya Bang Udin mau menghubungi Mr. Charles, Mr. Kohar, ya agar secepatnya kalau tidak diberitahu dari sekarang, karena takutnya ini mau Lebaran ini uang Mr. Kohar ini takutnya, ya karena tahu sendiri ini uangnya banyak keperluan di bulan suci Ramadan ini. Jadi Bang Udin ini harus secepatnya meninggalkan lahan ini karena takutnya juga ada yang melihat nanti. Takutnya ada tim spiritual daripada Bang Ray melihat Bang Udin di sini, curiga juga mereka. Bang Udin tinggalkan saja lahan ini ya.